Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Saya Vivi Sinambela dengan NIM 2203142012. Kali ini akan membantu kalian untuk mengetahui apa sih itu model pembelajaran. Buat yang belum tahu, apa sih itu model pembelajaran? Yuk sama-sama kita pelajari. Jadi, model pembelajaran itu adalah model belajar. Loh, tujuan model belajar ini untuk apa ya? Tujuannya itu ada banyak teman-teman. Tujuannya yang pertama bisa membantu siswa memperoleh keterampilan, nilai, membantu mereka cara berpikir, juga cara mengekspresikan diri mereka sendiri. Tidak itu saja, juga mengajari mereka cara belajar. Model pembelajaran itu ada berapa banyak sih? Nah teman-teman, model pembelajaran itu ada 50 lebih. Sangat banyak bukan? Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 2 model pembelajaran saja. Pembelajaran apa itu? Yang pertama ada model pembelajaran debat, yang kedua ada model pembelajaran group investigation. Buat yang belum tahu, yuk tonton video ini sampai habis. Yang pertama kita akan membahas mengenai model pembelajaran debat. Apa sih itu model pembelajaran debat? Model pembelajaran debat adalah model pembelajaran yang berbicara tidak hanya monoton di satu arah. Model pembelajaran debat mengarahkan peserta didik untuk berbicara dengan beradu argumen dari 2 kelompok yang telah diatur untuk selalu beradu pendapat. Biasanya pada model pembelajaran debat ini, kelompok hanya akan dibagi 2. Yang pertama, kelompok yang setuju dengan alur permasalahan atau juga biasa disebut dengan kelompok pro. Yang kedua, kelompok yang sangat bertentangan dengan alur permasalahan atau yang disebut biasa dengan kelompok kontra. Nah, kemudian permasalahan yang dibahas di dalam suatu perdebatan atau debat itu biasa disebut dengan mosi. Kemudian, model pembelajaran debat ini sangat relevan loh untuk meningkatkan kecakapan-kecakapan yang harus dikuasai oleh para peserta didik di era 21 ini. Kenapa? Karena sangat berguna untuk meningkatkan keterampilan berpikir tinggi atau yang disebut dengan HOTS. Apalagi ya teman-teman, kita ini sedang berada pada era globalisasi yang dimana peserta didik hingga remaja, bahkan mahasiswa itu dituntut untuk dapat berpikir dengan kritis. Kalau tidak, kita bisa ketinggalan zaman. Nah teman-teman, ada 4 komponen kenapa sih kita harus meningkatkan atau menggunakan model pembelajaran debat. Yang pertama, itu meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa. Yang kedua, selalu mengajak siswa atau peserta didik untuk berpikir kritis di era globalisasi ini. 3, itu akan meningkatkan cara berkomunikasi peserta didik. Dan yang terakhir, peserta didik akan memiliki kecakapan hidup dalam karir mereka. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis debat. Yang pertama kita akan membahas mengenai debat silang. Debat silang adalah pembahasan suatu masalah, topik, ataupun isu oleh 2 pihak yang berlainan pendapatnya, bahkan bertentangan. Akhir perdebatan adalah sebuah pendapat. Selanjutnya, apakah hadirin akan diberi kesempatan bertanya atau mengemukakan pendapat atau tidak, terserah kepada pemimpin debat tersebut atau moderatornya. Yang kedua ada debat parlementer. Apa sih debat parlementer ini? Metode ini disebut pula dengan debat Oxford atau debat Inggris. Pelaksananya tidak hanya berbeda dengan pendapat atau debat silang di atas. Suatu masalah dianalisa dan dikemukakan pemecahannya oleh 2 tim atau 2 pihak tadi yang sedang berdebat, yang berlainan bahkan bertentangan dengan pendapatnya. Masing-masing tim bisa terdiri dari 2 atau 3 orang lebih. Kemudian yang terakhir kita masuk pada debat ala Michigan. Loh, baru dengar Kak, apa sih debat ala Michigan ini ya? Pola debat itu sama, hanya bervariasi dalam membawakannya. Polanya adalah tim Kemudian yang terakhir ada debat ala Michigan. Kak, baru dengar nih debat ala Michigan. Iya, jadi pola debatnya itu sama, hanya bervariasi dalam pembawaannya. Polanya adalah si tim pro tadi dan tim kontra. Variasi pada debat ala Michigan ini yang pertama ada tim pro pertama menyampaikan pendapatnya selama 5 menit. 5 menit berikutnya ia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim kontra pertama. Terus yang kedua ada tim kontra pertama yang akan barusan menanyai itu sekarang berdiri menyampaikan aspirasinya selama 5 menit juga. Nah,
Ketua atau pembawa debat atau yang biasa kita sebut dengan moderator biasanya membuka kesempatan kepada para peserta debat untuk bertanya, mengkritik, mengomentari pendapat dari kedua tim ini. Jadi, selama mereka melakukan debat, mereka akan saling mengomentari pada sesi yang sudah ditentukan oleh moderator. Kemudian forum debat. Forum debat ini seperti apa ya bentuknya? Kalau menurut Surjadi pada tahun 1989, forum debat yaitu para pembicara yang berlainan pendapat mengenai suatu masalah kontroversial diberi waktu yang sama untuk mengemukakan pendapat dengan alasan-alasannya. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang bebas dan terbuka mengenai masalah atau isu tersebut oleh seluruh hadirin dalam kelompok itu. Tujuan forum debat ini ialah memperoleh pandangan atau pendapat yang berlainan mengenai suatu isu kontroversial, ikut bereaksi terhadap pandangan tersebut. Kemudian strategi debat, seperti apa ya Kak strategi debat ini? Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran debat, strategi yang sering digunakan adalah strategi debat pendapat. Strategi debat pendapat adalah suatu cara dalam proses pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk aktif berargumen atau mengajukan ide-ide atau gagasan yang mereka punya dari persoalan yang muncul atau sengaja dimunculkan dalam pembelajaran sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, strategi ini merupakan sebuah teknik hebat untuk merangsang diskusi dan mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang berbagai isu kompleks. Format tersebut mirip sebuah perdebatan namun tidak formal dan berjalan lebih cepat. Kemudian kita masuk kepada langkah-langkah debat. Ada banyak loh langkah-langkah debat ini, mau tahu apa aja? Yang pertama, pilihlah satu isu-isu atau permasalahan yang mempunyai banyak perspektif atau sudut pandang ya. Jadi jika suatu masalah sudah mempunyai banyak perspektif, kita akan bisa menggali informasi-informasi dari berbagai sudut dan kita bisa mengembangkannya menjadi suatu topik debat. Oke, yang kedua, bagi siswa atau mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan yang telah ditentukan. Jadi moderator akan menentukan kelompok debat. Ya, yang ketiga, minta masing-masing kelompok untuk menyiapkan argumen masing-masing sesuai dengan pandangan kelompok yang diwakili. Misalnya mereka kelompok pro, mintalah argumen-argumen pada anggota kelompok kamu untuk setuju dengan pokok permasalahan. Misal pada kelompok kontra, mintalah argumen dari para anggota kamu untuk tidak mengiyakan atau tidak setuju dengan topik debat kita tersebut. Kemudian kumpulkan kembali semua siswa atau mahasiswa dengan catatan. Yang kelima, mulai debat dengan mempersilahkan kelompok mana saja yang akan memulai. Mau dari kelompok pro atau kontra duluan, itu terserah dari moderator atau kesepakatan bersama. Yang keenam, setelah seorang menyampaikan pendapat, mintalah tanggapan, bantahan atau koreksi dari kelompok yang lain perihal hal yang sama atau perihal hal yang diperdebatkan. Lalu yang ketujuh, lanjut kepada proses yang sampai waktu memungkinkan oleh moderator. Kemudian yang terakhir, mencari titik temu dari argumen-argumen tersebut. Jadi kemudian prinsip debat, kita memiliki beberapa prinsip-prinsip debat pada model pembelajaran debat. Yang pertama adalah mengacu pada argumen-argumen yang dikemukakan secara logis. Jadi dia konstekstual ya teman-teman. Lalu yang kedua ada identik dengan pro dan kontra. Yang ketiga, model pembelajaran dengan sintaks. Maksudnya adalah siswa membaca materi bahan ajar untuk dicermati masing-masing atau dengan kelompok masing-masing. Kemudian sajian presentasi hasil bacaan oleh salah satu perwakilan kelompok dan ditanggapi oleh kelompok lainnya. Dan yang terakhir, mengutamakan logika. Baik, kemudian kita masuk pada kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran debat. Yang pertama, kelebihan dulu ya. Kelebihannya adalah kita bisa melatih thoughts kita atau berpikir kritis kita sebagai siswa ataupun mahasiswa, yang kemudian kita memiliki kecakapan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Terus selanjutnya kita dapat meningkatkan kemampuan berpendapat di depan orang lain, memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi. Juga kita akan menjadi seorang siswa atau mahasiswa yang memiliki karakteristik dengan kreativitas yang tinggi dan memiliki inovasi. Nah, ada juga kekurangannya walaupun ada kelebihannya. Salah satu contoh kekurangannya ialah perselisihan akan terjadi. Nah, banyak nih manusia-manusia zaman sekarang atau tim-tim debat zaman sekarang itu tidak profesional. Jika berdebat di dalam forum akan berselisih sampai keluar forum. Nah, itu adalah kekurangan salah satu dari model pembelajaran debat. Tapi jika kita kembali ke dalam diri kita masing-masing, kita profesional, kita tidak akan melakukannya. Yang kemudian tumbuh sikap egoisme terhadap satu dan yang lain. Lalu yang terakhir adalah sulit untuk mengambil kesimpulan dari hasil pembelajaran.
Lanjut, kita masuk kepada model pembelajaran group investigation. Apa itu Kak model pembelajaran group investigation? Jadi model group investigation ini seringkali disebut sebagai metode pembelajaran kooperatif yang paling kompleks. Hal ini disebabkan oleh metode ini memadukan beberapa landasan pemikiran, yaitu berdasarkan pandangan kontroversi atau demokratik. Lalu kita akan masuk kepada pengertian model group investigation menurut para ahli. Di sini saya akan mengambil dua contoh ahli. Yang pertama Egan dan Koenig. Mereka mengemukakan bahwasannya group investigation adalah strategi belajar kooperatif yang menempatkan siswa ke dalam kelompok untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik. Yang kedua, menurut Huda pada tahun 2014, model investigasi kelompok atau group investigation ini pertama kali dikembangkan oleh Sharon dan Sharon pada tahun 1976. Ini merupakan salah satu model kompleks dalam pembelajaran kelompok yang mengharuskan siswa untuk menggunakan skill berpikir level tinggi. Pada prinsipnya, strategi investigasi kelompok sudah banyak diadopsi oleh berbagai bidang mata pelajaran ataupun mata kuliah. Nah, menurut Kurniasi dan Sani pada tahun 2015, model pembelajaran group investigation ini atau investigasi kelompok ini ada 3 konsep utama. Yang pertama penelitian, yaitu proses dinamika siswa memberikan respon terhadap masalah dan memecahkan masalah tersebut. Yang kedua pengetahuan, yaitu pengalaman belajar yang diperoleh siswa baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir dinamika kelompok, yaitu menunjukkan suasana yang menggambarkan sekelompok saksi yang melibatkan berbagai ide dan pendapat serta saling bertukar pikiran. Nah, dari berbagai pendapat di atas atau pendapat yang sudah saya sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe group investigation merupakan pembelajaran yang dibentuk dalam kelompok kecil yang lebih melibatkan aktivitas siswa ataupun mahasiswa di dalam proses pembelajaran untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik atau materi yang telah ditentukan dengan cara bekerja sama dalam kelompok tersebut. Lanjut, kita masuk kepada model pembelajaran group investigation. Apa itu Kak model pembelajaran group investigation? Jadi model group investigation ini seringkali disebut sebagai metode pembelajaran kooperatif yang paling kompleks. Hal ini disebabkan oleh metode ini memadukan beberapa landasan pemikiran, yaitu berdasarkan pandangan kontroversi atau demokratik. Lalu kita akan masuk kepada pengertian model group investigation menurut para ahli. Di sini saya akan mengambil dua contoh ahli. Yang pertama Egan dan Koenig. Mereka mengemukakan bahwasannya group investigation adalah strategi belajar kooperatif yang menempatkan siswa ke dalam kelompok untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik. Yang kedua, menurut Huda pada tahun 2014, model investigasi kelompok atau group investigation ini pertama kali dikembangkan oleh Sharon dan Sharon pada tahun 1976. Ini merupakan salah satu model kompleks dalam pembelajaran kelompok yang mengharuskan siswa untuk menggunakan skill berpikir level tinggi. Pada prinsipnya, strategi investigasi kelompok sudah banyak diadopsi oleh berbagai bidang mata pelajaran ataupun mata kuliah. Nah, menurut Kurniasi dan Sani pada tahun 2015, model pembelajaran group investigation ini atau investigasi kelompok ini ada 3 konsep utama. Yang pertama penelitian, yaitu proses dinamika siswa memberikan respon terhadap masalah dan memecahkan masalah tersebut. Yang kedua pengetahuan, yaitu pengalaman belajar yang diperoleh siswa baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir dinamika kelompok, yaitu menunjukkan suasana yang menggambarkan sekelompok saksi yang melibatkan berbagai ide dan pendapat serta saling bertukar pikiran. Nah, dari berbagai pendapat di atas atau pendapat yang sudah saya sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe group investigation merupakan pembelajaran yang dibentuk dalam kelompok kecil yang lebih melibatkan aktivitas siswa ataupun mahasiswa di dalam proses pembelajaran untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik atau materi yang telah ditentukan dengan cara bekerja sama dalam kelompok tersebut. Kemudian kita masuk pada
Ciri-ciri dari model pembelajaran group investigation. Yang pertama, pembelajaran kooperatif dengan model group investigation berpusat pada siswa. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan membuat suasana saling bekerja sama dan berinteraksi antar siswa, kelompok ataupun antar mahasiswa tanpa memandang latar belakang. Setiap siswa dalam kelompok akan aktif memberikan argumen dan memadukan berbagai ide dan pendapat di dalam satu topik perdebatan. Kemudian, pembelajaran kooperatif dengan model group investigation dilatih untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. Semua kelompok menyajikan suatu presentasi yang menarik dari berbagai topik yang telah dipelajari. Yang keempat, adanya motivasi yang mendorong siswa agar aktif dalam proses belajar mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Suasana belajar terasa lebih efektif. Kerja sama kelompok dalam pembelajaran ini dapat membangkitkan semangat siswa untuk memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat dari berbagai informasi. Kemudian prinsip model group investigation ini, yang pertama memiliki kemampuan kelompok. Kemampuan kelompok yang dimaksud adalah setiap siswa harus dapat mengerjakan materi dalam kelompoknya dan mereka harus mendapatkan kesempatan memberikan kontribusinya masing-masing. Kemudian yang kedua ada rencana. Siswa bersama-sama menyelidiki masalah mereka, sumber mana yang mau mereka butuhkan, siapa yang akan melakukan apa, dan bagaimana mereka mempresentasikannya di dalam ruangan kelas. Yang terakhir ada peran. Di samping menjadi fasilitator, guru juga menyediakan sumber. Nah, guru ini harus berkeliling di antara kelompok-kelompok dan memperhatikan siswa mengatur pekerjaan dan membantu siswa mengatur pekerjaannya. Dan membantu siswa juga jika siswa menemukan kesulitan dalam berinteraksi dengan kelompoknya. Demikianlah hari ini yang bisa saya sampaikan mengenai model pembelajaran. Kiranya bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.